Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Jumat besok tanggal 17 Mei tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan saham APLN ya teman-teman ya. Hari ini APLN berhasil menguat 3,51%. Dia berhasil break dari area resistance ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan resistance 116 berhasil ditembus. Ada area resistance berikutnya yang berpotensi diuji yakni ya area harga 120 ya teman-teman. Kalau misalnya 120 ini berhasil ditembus maka dia berpotensi akan melanjutkan kenaikannya di range harga 125 hingga 130. Nah, di sini masih ada area resistance di garis MA 200. Area support yang masih bisa diperhatikan di area support harga 116 ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode ASA. Oke, untuk ASA juga menarik ya. Hari ini dia berhasil menguat 3,7%. Penguatan harga dari saham ASA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. MA5 ini merupakan area support paling dekat ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham ASA ini masih bertahan di atas garis MA5, maka ASA berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikan di area resistance di harga 875 di area resistance di garis MA 200. Oke, next kemudian ada saham kode BMTR. Oke, BMTR hari ini menguat 7,76% di harga penutupan di 250. Oke, hari ini dia berhasil menguat dan penguatan harga dari saham BMTR ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Hari ini dia sempat ada di harga tertinggi di 258 ya teman-teman ya. Oke, jadi target kenaiknya di area MA 200 di harga kisaran 260-an teman-teman. Area support yang masih bisa diperhatikan yaitu di area harga 248. Kalau misalnya dia berhasil break dari area harga 258, maka dia berpotensi akan menguat dengan target di area resistance di garis MA 200 di harga 260-an. Oke, next kemudian ada saham dengan kode cuan. Oke, cuan berhasil breakout ya dari area resistance. Kalau kita perhatikan ini ada area resistance di harga kisaran 8.025 ya teman-teman ya. Target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 9.700-an teman-teman. Area support yang masih bisa diperhatikan ya di area harga 8.050 atau 8.060. Oke. Selama pergerakan saham cuan ini masih berada di atas area support MA5, maka saham cuan ini masih berpeluang dia akan kembali muat. Hari ini penguatan harga saham dengan kode cuan juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode cuan. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode CPFA. Oke, untuk CPFA ini pergerakannya menguat terus ya teman-teman ya, dengan MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. Kalau kita amati begitu harga menyentuh area support MA5 ini ada kecenderungan harga tertahan ya teman-teman ya. Dan hari ini dia berhasil menguat 5,11%. Penguatan harga dari saham CPFA juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, area support yang masih bisa diperhatikan yaitu di area harga kisaran 1.400-an teman-teman ya. Selama pergerakan saham CPFA ini masih berada di atas harga 1.350, maka CPFA masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 1.500 hingga 1.600. Oke, next kemudian ada saham kode MNCN. Oke, untuk MNCN juga menarik ya. Dia berhasil menguat tinggi ya 14%. Penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Untuk swing trade targetnya di area resistance di MA 200 di harga kisaran 430 ya teman-teman. Area support yang masih bisa diperhatikan yaitu di area harga kisaran 368, atau kalau misalkan teman-teman ingin scalping bisa memanfaatkan volatilitas pada saat open market ya teman-teman ya. Di target terdekatnya kalau misalkan scalping di area harga 404-an teman-teman. Karena kalau misalkan dia gagal menembus area 404 maka berpotensi dia akan koreksi ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia berhasil menembus di harga 404, maka resistance MA 200 ini berpotensi akan diuji oleh saham MNCN. Oke, next kemudian ada saham kode ASII. Oke, untuk ASII dia berhasil menguat ya di harga 4.710, penguatan harga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Untuk trading jangka pendek kita bisa menjadikan area resistance MA5 sebagai area target taking profit di harga kisaran 4.810. Oke, next kemudian ada saham kode BTPS. Oke, untuk BTPS juga saat ini dia masih ada di area support MA5 ya. Hari ini dia menguat 3,29%. Penguatan harga dari saham BTPS terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target terdekat di area resistance di harga kisaran 1.300 ya teman-teman ya.
Ini kalau kita amati ini ada area resistance di garis MA60. Oke, kalau dia berhasil break dari area harga 1300, maka next resistance berikutnya di area harga kisaran 1380. Selama pergerakan saham BTPS ini masih berada di atas harga 1220-an atau di atas garis MA5, area support MA5, maka saham BTPS ini masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode GJTL. Oke. Untuk GJTL juga menarik ya, dia berhasil ditutup di atas garis MA20. MA20 saat ini merupakan area support terdekat. Target kenaikannya di area harga kisaran 1230 hingga 1300 ya teman-teman ya. Karena saat ini masih ada di area support, maka area MA20 bisa kita perhatikan untuk melakukan entry posisi beli. Karena selama pergerakan saham GJTL masih tertahan di atas garis MA20, maka GJTL ini masih berpeluang dia akan kembali menguat. Namun sebaliknya, kalau misalnya ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA20 atau dia gagal bertahan di atas harga 1150, maka ada potensi GJTL akan koreksi. Oke, next kemudian ada saham kode Adaro. Oke. Untuk Adarun juga menarik ya. Hari ini dia berhasil mantul dari area MA5. Oke. Hari ini dia menguat di harga penutupan di 2880 dan penguatannya kalau kita lihat untuk volumenya tapi lebih kecil ya teman-teman ya. Tetap harus hati-hati. Jadi selama pergerakan saham Adaro ini masih bertahan di atas garis MA5 atau berada di atas harga 2870, maka Adaro berpeluang akan kembali menguat dengan target terdekat di area resistance di harga 2970 teman-teman. Oke, mudah-mudahan area resistance 2970 berhasil dicapai karena kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas harga 2910, maka Adaro berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.